Aku bukan menantu sampah. Bab 887 menginjak jantungnya sampai meledak. Begitu San melambaikan tangannya, 40 orang di belakangnya berteriak dan maju menyerang. Begitu banyak orang begini, kita pasti akan mati dipukuli. Kata Rino ketakutan sampai kencingnya hampir keluar, wajahnya memucat. Alicia juga panik, tanpa sadar dia ingin lari. Lawan mereka ini sangat banyak sekali. Jika mereka tetap di sini maka jelas itu namanya menunggu mati. Ketika mereka sedang panik ini, 13 orang di belakang Rocky maju menyerang dan bertarung dalam pertempuran itu. Lebih dari 50 orang bertempur dengan sengit, suara mematikan terdengar keras sekali, teriakan kesakitan tidak hentinya terdengar. Mati kita, mati kita. Kata Rino yang masuk meringkuk di dalam mobil, dia memejamkan matanya dan terus gemetaran tidak ada hentinya. Ketika mereka ketakutan, tiba-tiba terdengar suara Sinta yang berteriak, "Pak, coba kalian lihat." Rino yang gemetaran membuka matanya, dalam sekejap dia tertegun. Tidak sampai 5 menit, di tempat itu sudah ada banyak sekali orang yang jatuh kesakitan di tanah, apalagi, semua orang itu adalah bawahannya San. Sedangkan 13 bawahan Rocky, bukan hanya tidak terluka sama sekali, mereka juga tampak sangat tegar dan kuat seperti harimau yang masuk ke dalam kerumunan kambing, benar sangat kuat dan mengerikan. Alicia juga sangat terkejut, dia berkata dengan heran, orang-orang ini dari mana asalnya sih, kenapa bisa bertarung seluar biasa ini? Benar-benar hebat sekali. Ini tentu saja 13 Titans yang dibawa oleh Rocky ini, semuanya adalah bawahan yang telah dilatih sendiri dengan ketatnya di perbatasan olehnya. Setiap dari mereka sangat terlatih bela dirinya, tidak usah 40 orang, bahkan 100 orang pun, 13 orang ini tidak akan takut sama sekali. Bruak. Rocky menendang salah satu bawahan San, dia maju ke depan dan menarik lengan San, lalu melemparkannya dengan keras ke tanah. San juga seorang pria kuat yang juga terlatih, tapi begitu ditarik oleh Rocky, dia bahkan tidak punya tenaga untuk melawan baik. Dia jatuh dengan kerasnya di tanah sampai menjerit kesakitan, belum sampai sadar dengan apa yang terjadi. Rocky sudah menginjak dadanya dengan wajahnya yang dingin. Katakan, Jenny ada di mana? Uhuk-uhuk. San tiba-tiba merasa, dadanya seperti ditindih dengan batu besar yang beratnya 50 kilo, hingga dia sulit bernapas. Dia menggertakkan gigi dan tersenyum dingin. Rocky, tidak disangka, aku sudah meremehkanmu ya. Namun, jika kamu mau menyelamatkan ibu mertuamu itu masih kurang, aku sarankan jangan bermimpi lagi. Orang-orang di dalam sana lebih kuat daripada para bawahanku ini. Katakan, teriak Rocky dengan keras, dia semakin keras menginjak San. Sriet. San bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas lagi, yang menindih dadanya ini seperti gunung yang sangat besar, sedangkan, dia seperti kura-kura terbalik yang tak bisa apa-apa, dia sama sekali tak bisa bergerak. Lepaskan kakak San. Dua bawahan San mengayunkan pisau dan berteriak mau menusuk Rocky. Rocky tanpa mengangkat kepalanya, langsung menginjak dengan keras dada San dan meluncurkan kepalan tinjunya secepat kilat ke arah dua pria di depan gerbang itu. Dua pria itu bahkan tidak sempat berteriak, mereka sudah langsung jatuh ke belakang. Pukulan ini membuat Rino dan yang lainnya yang melihat ini membelalakan matanya tertegun. Alicia menepuk Rino dengan keras, "Suamiku, apa kamu melihatnya? Kapan Rocky pernah belajar kungfu, kenapa dia bisa sekuat ini?" Hanya Sinta yang tampak tenang, dia dari awal sudah tahu kalau Rocky sangat kuat.
Tapi sebenarnya, Rocky sama sekali tidak mengeluarkan 1% dari kekuatan yang dimilikinya. Jika berdasarkan dengan kekuatan bela dirinya sekarang, maka dia bisa menghancurkan seluruh arena pertempuran ini dengan mudah. Hanya saja mertua dan pamannya sekeluarga ini ikut datang ke sini. Dia tidak boleh menunjukkan level kekuatannya yang sebenarnya di depan mereka, sehingga terpaksa dia hanya menggunakan tendangan dan pukulan tangan saja. Kalau tidak, mungkin itu akan membuat mereka terkejut sekali dan ketakutan tidak karuan. San tidak bisa bernapas, wajahnya tiba-tiba berubah jadi merah keunguan. Tidak mau bilang iya, kata Rocky dengan dingin. Dia mengangkat kakinya. San bisa menghirup udara segar lagi. Dia langsung menarik napas besar sedalam-dalamnya. Tepat ketika dia mengira Rocky takut, dia tiba-tiba melihat kaki besar menghantamnya. Jangan! San berteriak ketakutan, tapi sayangnya sudah terlambat. Hanya terdengar suara tajam, krik. Rocky menginjaknya dengan sangat keras, dan mematahkan tulang rusuk San. Au! San berteriak dan langsung menyemburkan darah dari mulutnya. Adegan berdarah ini langsung membuat semua orang di sekitarnya takut hingga membuat kulit kepala mereka mati rasa karena ngeri. Sedangkan Rocky wajahnya tak berekspresi, tatapan membunuhnya begitu tajam. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan satu lagi, katakan di mana Jenny. Kalau tidak, satu injakan kakiku lagi akan meledakkan jantungmu." Wajah San berubah jadi ungu pucat, darah menyembur liar di mulutnya, dan dirinya dilanda kepanikan. Gelombang ketakutan hebat berjalan dari tulangnya sampai ke keningnya. Aura membunuh yang sangat kuat. Di bawah tekanan aura membunuh yang begitu kuat yang terpancar dari tubuh Rocky, bahkan sampai San tidak berani mengatakan tidak, dia tidak ragu sama sekali kalau Rocky benar-benar akan menginjaknya sampai jantungnya meledak. Aku akan mengatakannya. Di bawah ketakutan yang sangat besar, San berkata dengan gemetaran, "Ibu mertuamu dikurung di dalam kandang anjing di arena adu anjing sebelah barat daya." Rocky mendengus dingin, lalu menendang langsung San dengan keras hingga tubuhnya terlempar sejauh 4 atau 5 meter. San jatuh ke tanah dengan berlumuran darah seperti karung pasir, berguling 3 atau 4 kali sebelum akhirnya berhenti, dan langsung pingsan. Rocky perlahan berbalik dengan aura membunuh yang sangat besar. Dia memandang ke sekelilingnya. Hasil pertempuran telah ditentukan. Orangnya Rocky sama sekali tidak ada yang terluka. Bahkan orang-orang yang terluka jatuh di tanah semuanya adalah bawahannya San. Andrew tidak tahu sejak kapan sudah turun dari mobil. Dia menganga dan memandang Rocky dengan sangat terkejut. Tatapan matanya seorang tidak berani percaya dengan semua ini. Rino juga berjalan dengan dipapah oleh Alicia. Mereka berdua juga sama menatapnya dengan tatapan terkejut. Melihat ekspresi terkejut dari ayah mertuanya dan pamannya, Rocky mengerutkan kening. Kelihatannya, pukulannya tadi masih tetap mengejutkan untuk ayah mertuanya. Dia sudah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, tapi di bawah amarah, dia tetap menyerang dengan kerasnya dan langsung menendang San sampai pingsan. Rocky, kamu belajar kungfu dari mana?" Gumam Andrew sangat terkejut sampai dia terbata-bata bicaranya. Ini sungguh luar biasa. Biasanya Jenny sering memukul dan memaki Rocky. Tidak disangka ternyata Rocky merupakan ahli bela diri yang hebat. Jika Rocky perhitungan dengan perbuatan Jenny, bukannya ini namanya Jenny tidak mau hidup lagi. Rocky tidak menjawabnya secara langsung, tapi berbalik untuk melihat ke barat daya dan berkata, "Papa, selamatkan Mama dulu saja." "Oh."
Baru pada saat itulah Andrew kembali ke akal sehatnya. Sekarang bukanlah waktunya menanyakan mengenai keterampilan dan kehebatan menantunya yang sangat kuat ini. Urusan menyelamatkan Jenny yang sangat penting sekarang. Rino berjalan mendekat dengan gemetaran. Di otaknya dipenuhi dengan adegan mengerikan di mana Rocky menginjak tulang rusuk San. Hatinya sangat bersyukur sekali. Untungnya, dia biasanya lemah dan tidak berani melawan Rocky secara langsung. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa masih hidup sampai sekarang? Ini tidak baik. Nanti dia harus membujuk Jenny untuk berhenti memaki Rocky. Rocky ini ternyata sangat kuat dalam ilmu seni bela diri. Sekali pukulan biasa saja bisa langsung membuat Jenny kalau tidak mati ya langsung cacat. Asteris asteris asteris. Rocky bergegas ke arah barat daya bersama semua orang. Di depannya tampak sebuah ruangan, dan di tengah ruangan itu, Jenny diikat seperti lemper dan digantung di udara. Di bawah kakinya dipenuhi dengan 7 atau 8 anjing serigala besar yang ganas. Mereka sudah sangat kelaparan, mereka semua menggonggong dengan keras ingin segera menerkam Jenny. Rantai besi tebal yang mengikat anjing itu terus bergesekan. Anjing-anjing ganas itu tak berhentinya melompat ke udara ingin menerkam dan mencabik-cabik Jenny. "Istriku!" teriak Andrew sangat terkejut. Jenny mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dia langsung menangis terseduh-seduh ketika melihat mereka semua datang. "Suamiku, selamatkan aku, cepat kemari selamatkan aku. Aku bukan menantu sampah." Bab 888. Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Lin. Anji mengenakan kemeja putih dan jas, tampak seperti anak bangsawan. Dia berdiri di samping dengannya santai, memegang peluit anjing di tangannya, tersenyum dan bertepuk tangan pada Rocky. "Aku tidak menyangka kamu bisa mengalahkan San dan datang ke sini. Kebetulan aku melihat wanita tua ini terus-menerus berteriak. Aku hendak memotong tali ini dan membuatnya jadi makanan anjing." "Jangan!" Jenny menangis lebih keras saat mendengar ini. Rocky menghela napas berat. "Anji, segera turunkan Jenny, atau aku akan membuatmu tahu apa itu namanya penyesalan." "Wow, apa kau mengancamku?" Anji menaikkan alisnya pura-pura terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Rocky, khawatirnya kamu masih belum tahu jelas situasi sekarang ya?" katanya sambil melambaikan tangan ke samping. Beberapa pria kekar yang berdiri di samping tiang yang menggantung Jenny, langsung meletakkan belati mereka di atas tali, berpose seolah hendak memotong tali itu. "Tolong!" teriak Jenny ketakutan. "Rocky, dasar sampah, kamu bicara omong kosong apa sih? Cepat berlututlah ke Anji." "Tuan Muda Ong, tolong aku mohon jangan potong talinya. Aku sekarang juga sudah menyuruh sampah itu berlutut di hadapanmu." Anji tertawa lepas dengan bangganya. "Rocky, apa kamu sudah dengar? Sekarang silahkan berlutut kepadaku, kalau tidak, aku akan membuat ibu mertuamu jadi makanan anjing." "Jangan!" teriak Andrew ketakutan. Kamu mau berapa banyak uang? Aku akan memberikan semuanya padamu, tapi tolong jangan melukai istriku." Anji menghela napas dingin. "Apa aku sekarang tampak kekurangan uang? Rocky telah menghina dan mempermalukanku. Perbuatannya itu pasti akan aku kembalikan lagi padanya hari ini. Ayo, berlututlah sekarang juga, kalau tidak, aku akan menjadikan ibu mertuanya jadi makanan anjing." Rino dan Alicia sudah sangat ketakutan dan tidak berani mengatakan apa-apa. Rocky mendongak, tiba-tiba dia tersenyum. "Anji, kalau berani silahkan potong saja talinya. Namun, aku peringati ya,
Jika ibu mertuaku dicabik-cabik oleh anjing ganas ini, maka aku jamin, kamu ke depannya akan semakin menderita sampai lebih memilih mati daripada hidup. Apa maksudmu? Teriak Anji. Rocky berkata dengan dingin, maksudku sama seperti yang aku katakan, aku tidak akan berlutut. Aku akan menggantungmu. Setiap hari akan aku iris daging dari tubuhmu untuk memberi makan anjing, hingga kamu kesakitan dan menderita sampai mati. Apa, dasar sampah, kamu berani sekali tidak mau menyelamatkanku. Teriak Jenny dan langsung menangis dengan keras mendengar itu, dasar sampah ini. Benar-benar tidak tahu diri, di saat semacam ini bisa-bisanya tidak berlutut dan malah mengancam Anji. Wajah Anji jadi muram, dia pun menatap tajam Rocky. Dia tentu saja tahu kekuatan dari Rocky, pria ini bisa membuat Philoid ketakutan, jadi pasti latar belakangnya tidak biasa. Dan Rocky juga bisa mengalahkan Sun dan masuk ke sini, dia pasti tidak lemah sama sekali. Kemungkinan dirinya bisa kabur dan melarikan diri dari sini tidak tinggi. Kenapa? Potong saja. Kata Rocky mengangkat pundaknya memberikan isyarat, silahkan saja. Dia sudah bisa melihat kalau ada 4 atau 50 orang yang berdiri di belakang Anji. Mereka semua memegang senjatanya masing-masing, tapi Rocky hanya melihat mereka seperti segerombolan burung, bahkan mereka saja tidak lebih kuat dari Sun. Jika bukan karena ada Jenny yang menjadi sandranya, maka dia dan ke-13 orang yang dibawanya bisa menghabisi mereka semua dalam 10 menit. Andrew tidak menyangka kalau Rocky tidak menyelamatkan Jenny, dia pun panik tidak karuan. Rocky, apa yang kamu lakukan? Cepat negosiasi yang baik-baik dengan Miko. Kata Rino yang juga terlihat bingung, kenapa kamu malah membuatnya marah sih? Sinta berkata, Papa, kamu tidak mengertikan ini, sekarang Bibi Jenny ada di tangan mereka, kita tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan mereka, apalagi, menurutku, Anji sama sekali tidak ingin membebaskan Bibi, dia hanya ingin menghina dan mempermalukan kakak ipar. Jenny memakinya lagi dan lagi, suara makiannya terdengar di seluruh gedung, sedangkan Rocky tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan santai, bagaimana, apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Anji menggertakkan giginya dan tatapannya begitu tajam dan galak, mau tidak mau, dia memang cukup takut dengan Rocky, jika bukan karena di tangannya ada sandera, mungkin dia sekarang sudah jatuh dikalahkan oleh pria itu. Tiba-tiba, 2 orang kekar berlari masuk ke dalam, lalu berbisik di telinga Anji. Anji langsung tertawa terbahak-bahak, mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Rocky, Rocky, kamu tidak mau berlutut ya? Lihatlah baik-baik, apa kamu sekarang masih tidak mau berlutut? Selesai bicara, dia langsung melambaikan tangannya. Beberapa pria kekar datang dengan membawa sebuah karung dan meletakkannya di depan Anji. Karung itu diikat seperti berbentuk manusia. Karung itu menggeliat bergerak tak berhenti-henti. Anji membuka karung itu. Yang muncul adalah Dewi yang sudah berlinangan air mata di wajahnya. Anji mengambil belati dan mengarahkannya ke perut Dewi sambil menyeringai. Hei yang bermargalin, kamu tidak takut ibu mertuamu mati, tapi kamu pasti tidak mau melihat istri dan anakmu mati kan? Rocky, teriak Dewi sambil menangis. Rocky menatap Dewi dengan seksama, seluruh tubuhnya menegang dingin. Kenapa bisa seperti ini? Bukankah dia menyuruh istrinya diam saja di villa? Bagaimana bisa istrinya muncul di sini? Villa dijaga sangat ketat, bisa juga berjaga di depan pintu masuk villa. Tidak mungkin penculik bisa membobol dan masuk ke villa itu. Sebenarnya,
Apa yang telah terjadi? Ketika dia melihat putrinya juga diculik, Andrew tidak bisa menerima pukulan itu dan berteriak ketakutan, "Putriku, kenapa kamu bisa diculik oleh mereka juga?" Jenny melihat Dewi juga diikat, dengan marah dia berteriak dengan keras. "Pasti karena Rocky si sampah ini, yang tidak menjaga putriku dengan baik dan menyebabkan putriku bisa diculik." Anji tertawa gila, dia sudah melihat ketakutan Rocky. Nyawa istri dan anak ada di genggaman tangannya, Rocky ini tidak mungkin tetap bisa tenang. "Kakak, bagaimana kamu bisa diculik oleh mereka?" teriak Sinta juga karena terkejut sekali. Dengan berlinang air mata, Dewi menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. "Ini semua salahku, aku di villa sangat mengkhawatirkan keselamatan Mama, jadi, diam-diam aku memanjat dinding untuk keluar dari villa, tapi belum sempat lari ke sampai jalan besar, tiba-tiba sudah diculik oleh mereka." Anji tertawa terbahak-bahak, "Rocky, kamu tidak menyangka ya? Aku telah mengirim seseorang untuk berjongkok mengawasi di sekitar vilamu. Aku ingin menculik Sinta ketika kamu tidak ada di sana, tapi tidak disangka, dia ikut pergi denganmu. Tapi sekarang sepertinya aku mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bisa menculik istrimu. Ini benar-benar karena langit juga membantuku." Wajah Rocky muram, di bawah matanya tampak aura membunuh yang besar. Dia membuka mulutnya perlahan, "Anji, kamu harus berpikir baik-baik. Kamu ini akan mengorbankan seluruh keluarga perusahaan Kings dengan menentangku seperti ini. Cih, kamu yang hanya pecundang ini, mana mungkin aku takut kepadamu." Anji menghinanya, dia juga bukannya tidak tahu identitas Rocky. Rocky hanyalah putra terlantar yang diusir dari keluarga Lin, yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun, palingan, hanya kungfu dan bela dirinya saja yang hebat. Meskipun Rocky mengenal banyak petinggi dan orang besar, tapi Anji punya Viloid yang mendukungnya, yang mana adalah pewaris di keluarga Lin. Lalu apa yang harus ditakutinya? Pada saat ini, Bastian yang berdiri di belakang Rocky berjalan maju ke depan dengan wajah dinginnya. "Anji, apa kamu tahu siapa yang kamu lawan? Kamu ini sedang cari mati namanya. Aku katakan padamu, Kak Rocky adalah penerus pewaris masa depan keluarga perusahaan Gria. Dia ini adalah tuan muda ketiga keluarga Lin yang sangat legendaris itu. Kalau dia mau menghancurkan seluruh keluarga perusahaan Kingsmu, itu cukup dalam hitungan menit saja. Aku sarankan kepadamu, lebih baik lepaskan Dewi dan Jenny, lalu mengakui kesalahanmu pada Kak Rocky. Mungkin dengan begitu kamu masih bisa selamat." "Apa? Rocky adalah pewaris dari keluarga Lin?" Andrew langsung membelalakkan matanya, ekspresi terkejutnya malah melebihi ketika melihat putrinya tadi. Sinta menutup mulutnya terkejut dan menatap Rocky dengan mata membelalak terbuka lebar. Orang-orang di sekitar juga menunjukkan ketakutan mereka. "Aku melihatmu, kamu melihatku, semuanya tampak sama takutnya." Keluarga perusahaan Gria. Tiga kata ini saja sudah bisa membuat mereka sulit bernapas. Apalagi, Rocky yang ternyata adalah pewaris keluarga perusahaan Gria, tuan muda ketiga keluarga Lin yang paling kejam dan sangat misterius dalam legenda itu. Jika mereka mencari gara-gara dengan tuan muda ketiga keluarga Lin, tidak usah nyawa mereka saja yang tidak bisa terjamin lagi. Khawatirnya seluruh keluarga mereka akan menerima balas dendam dari perusahaan Gria.